وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Berdua. Tambah nih ya. Wataraka dinakal ladzi anta alai, sudah meninggalkan agama yang engkau anut sekarang ini. Maka dari yang semula tadi mau menuju Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, berbalik menuju ke rumah adiknya gitu. Famasya Umar damiran hatta atahuma, dalam keadaan yang kesal, marah, tambah marah lagi gitu kan. Pertama marahnya sama Nabi Muhammad karena membawa ajaran di tengah-tengah Quraisy. Tambah marah lagi, ternyata yang ikut ajarannya salah satu anggota keluarganya, adiknya sendiri. Itu tambah marah lagi. Maka sebelum datang ke Muhammad ini saya mau kasih pelajaran dulu dengan anggota keluarga saya sendiri. Hatta atahuma wa indahuma Khabbab ibnul Arad. Pada saat itu ada Khabbab ibnul Arad, sahabat Nabi yang sudah masuk Islam duluan. Dia datang kepada keduanya itu untuk mengajarkan Al-Quran. Ma'ahu sahifatun. Nah, bersama dengan Khabbab ibnul Arad ada lembaran. Fiha Toha, yang mana ada surah Toha di dalam lembaran tersebut. Yukri'uhuma iyyaha, dibacakan oleh Khabbab ibnul Arad kepada kedua orang tersebut, yaitu adiknya Umar bin Khattab, Fatimah bintul Khattab, dan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid. Wa kana yakhtalifu ilaihima. Khabbab ibnul Arad memang bolak-balik mendatangi rumah kedua suami istri ini untuk apa? Yuqri'uhumal Qur'an, untuk membacakan Al-Qur'an, artinya mengajarkan mereka Al-Qur'an. Falamma sami'a Khabbab, hassa Umar, ketika mendengar suaranya Umar ini datang gitu kan, merasa ini Umar lagi datang nih, langkah kakinya yang dok 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 dok, ini langkahnya Umar ini gitu loh. Tawara fil bait, langsung pergi ke belakang rumah, dia sembunyi dia. Wasatarat Fatimatu ukhtu Umar as-sahifah, sahifah yang dipegang tadi itu langsung disembunyikan di balik bajunya itu. Wa kana qad sami'a Umar hina dana minal bait qira'ata Khabbab ilaihima. Sebelum Umar itu masuk, ketika dekat dengan rumah, Umar itu sudah dengar ini ada suaranya Khabbab membacakan Quran kepada mereka berdua. Begitu masuk, mana orang ini, dan kemudian apa yang dibacakan tadi di mana itu kok. Ketika mendengar itu, falamma dakhala, ketika masuk, dakhala alaihima, ketika masuk menemui keduanya, qal ma hadhil hainamatul lati sami'tuha indakum. Hainamah yang saya dengar ini tadi apa? Hainamah itu suara yang tidak lantang. Jadi persis seperti berbisik-bisik gitu, tetapi terdengar gitu loh. Bisik-bisik yang terdengar itu hainamah namanya. Ini hainamah apa yang saya dengar ini? Faqala ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana. Hanya percakapan kami saja yang kita lakukan di sini. Qala fala'allakuma qad sabautuma. Kayaknya kalian berdua ini sudah murtad ya. Gitu. Sudah curiga karena udah dikasih tahu tadi kan sebelumnya. Faqala lahu khatanuhu, maka langsung dijawab oleh iparnya tadi Sa'id bin Zaid, langsung mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau memang kebenaran itu ada di pihak selain agama nenek moyangmu? Marah langsung Umar. Fawathaba Umar ala khatanihi, langsung iparnya itu diterjang, dilompati gitu kan. Wasaba itu dilompati, fawata'ahu dilompati dan ditendang. Wat'an syadidan, dengan tendangan yang keras, jatuh bluk gitu kan. Jadi ditendang, jatuh itu diinjak. Wata'a itu nendang, nginjak gitu kan. Habis diinjak faja'at ukhtuhu, maka adiknya Umar bin Khattab itu berusaha menolong suaminya. Umar ini
tangkap, ditarik supaya tidak menindis suaminya tadi. Faja'at ukhtuhu farafa'athu an zawjiha. Datang saudarinya tadi, Fatimah itu, untuk menarik Umar dari suaminya ini. Ketika berupaya untuk menarik Umar dari badan suaminya yang sedang diinjak Umar itu, gitu kan. Fanafahaha, dengan spontan langsung ditempeleng adiknya itu, peng. Nafhatan biyadihi, dengan tangannya ditempeleng, peng. Fadamma wajhaha, dengan tempelengannya itu berdarahlah wajahnya siapa? Fatimah ini. Wa fi riwayat Ibnu Ishaq, nah di dalam riwayatnya Ibnu Ishaq, annahu borobaha, di dalam riwayat Ibnu Ishaq dipukul, fasyajjaha, lukanya itu di kepala bukan di wajah, di kepala, jadi bocor kepalanya itu. Faqalat, nah maka Fatimah mengatakan, wahiyya ghadbah, dalam keadaan marah dia mengatakan kepada Umar, ya Umar, in kanal haqqu fi ghairi dinik, sungguh hak, kebenaran itu ada pada agama selain agama Anda sekarang ini. Asyhadu an la ilaha illallah, dengan lantang beliau meneriakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sudah melihat ini, meskipun dihajar begitu, tetapi dua-duanya tetap berani untuk mengucapkan kalimat dua syahadat gini. Putus asalah Umar bin Khattab gitu kan. Keluargaku sendiri memang ternyata masuk Islam ini. Falamma ya Isa Umar, ketika Umar ibn al-Khattab ini putus asa dari memaksa keduanya itu untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, wara'ama bi ukhtihi minad dam, dia melihat adik perempuannya sendiri mengalir darah dari wajahnya, nadima wastahya, beliau menyesal dan kemudian beliau malu. Wa qala a'tuni hadzal kitab alladhi 'indakum fa aqra'uhu, coba kitab yang ada di sama kamu sini, saya mau lihat, saya mau baca. Di sini yang saya lihat ada keganjalan dalam cerita ini. Umar bin Khattab itu sama seperti Nabi Muhammad ummi, atau Umar bin Khattab bisa baca. Di mana secara umum orang-orang Quraisy pada saat itu tidak bisa membaca kecuali sedikit. Nah, ini saya belum dapat keterangan apakah Umar bin Khattab itu sejak awal ummi atau sejak awal beliau bisa baca. Kemudian Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi itu musyafahah. Artinya musyafahah itu melalui lisan, diperdengarkan, kemudian diikuti. Diperdengarkan, diikuti, diperdengarkan, diikuti. Demikian pelafalannya. Bukan dengan dicatat, kemudian baca, catat, baca. Nah, di sini ada proses catat, baca, di mana budayanya masyarakat Mekah pada saat itu membaca dan menulis itu bukan tradisi mereka secara umum. Hanya sebagian kecil saja yang bisa membaca dan menulis pada saat itu. Di sini yang saya melihat ada keganjalan di dalam cerita ini. Faqalat ukhtuhu innaka rijsun, kamu najis. Kata siapa? Kata Fatimah. Wala yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh lembaran ini kecuali orang yang disucikan. Faqum faghtasil, segera mandi kalau memang mau baca ini. Faqama faghtasala, maka Umar ibn al-Khattab mandi. Nah, ini najisnya ini di mananya gitu kan? Najisnya di mana? Kok disuruh mandi sudah nggak jadi najis lagi gitu loh? Padahal belum masuk Islam. Nah, di sini yang masih ada keganjalannya di sini. Kalau memang dia najis karena musyriknya, harusnya bersih dari najisnya masuk Islam, baru dibolehin baca. Kan begitu. Nah, ini apakah orang musyrik mandi saja dia sudah boleh baca? Yang ini bertentangan dengan riwayat sahih, riwayat yang sahihah dari Nabi SAW ketika Nabi Muhammad SAW menulis surat untuk raja-raja yang ada di dunia pada saat itu. Menulis suratnya Nabi Muhammad yang ada kutipan ayat Al-Quran, itu suratnya Nabi Muhammad terhadap Raja Heraklius. Heraklius kan belum masuk Islam. Tetapi ketika itu kenapa kok Rasulullah mengizinkan untuk membaca lembaran yang di atasnya ada tulisan kutipan ayat Al-Quran. Nah, juru tulisnya Nabi Muhammad
yaitu para sahabat Nabi yang lain, diantaranya Zaid ibn Thabit itu juru tulisnya Nabi SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga juru tulisnya Nabi Muhammad SAW, katibnya atau juru tulisnya Nabi Muhammad SAW ada yang diperintahkan untuk menuliskan surat kepada Raja Heraklius, dan di situ ada kutipan ayat Al-Quran di situ. Nah, kalau Heraklius boleh membaca, ini kenapa kok Umar bin Khattab nggak boleh baca pada saat itu ketika masih musyrik? Nah, ini diantara keganjilan dalam cerita ini. Nah, kita lanjutkan aja ceritanya. Faqama faghtasala, kemudian Umar mandi, thumma akhadhal kitab, baru dipersilahkan untuk memegang lembaran itu. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Beliau baca ada bismillahirrahmanirrahim. Faqala asma'un tayyibatun tahirah. Ini nama yang bagus dan nama yang suci ini. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca Toha, hatta intaha ila qawlihi, sampai beliau membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sampai pada ayat sesungguhnya aku adalah Allah, ini kalam Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat diriku. Surah Toha ayat 14. Faqala ma ahsana hadzal kalam akramah. Sungguh indah kalam ini dan sungguh mulia kalam ini. Dalluni ala Muhammad, tolong tunjukkan saya di mana Muhammad. Falamma sami'a Khabbab qaula Umar kharaja minal bait. Ketika ada ucapannya Umar, tunjukkan saya mau ketemu Muhammad, dan nada suaranya itu sudah melemah, tidak lagi marah mau ada kesan untuk membunuh Nabi Muhammad, keluar Khabbab yang tadi sembunyi ini. Falamma sami'a Khabbab qaula Umar kharaja minal bait, keluarlah. Faqala absyir ya Umar, bergembiralah wahai Umar. Fa inni arju an takuna da'wata Rasulillah da'watu Rasuli sallallahu alaihi wasallam malaka lailatal khamis. Saya berharap doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah di malam Kamis kemarin, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahal ibn Hisham. Nah, yang ini hadis sahih, yang ini di hadis yang lain gitu loh. Jadi di dalam cerita ini diceritakan Khabbab ibn al-Arat sudah mendengar doa ini, bahwasanya Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memuliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar ibn al-Khattab, Umar yang kedua adalah Amr ibn al-Hakam. Amr bin Hakam itu adalah Abu Jahal itu. Nah, yang Allah lebih senangi adalah Umar ibn al-Khattab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dar allati fi asli Safa. Nah, saya mendengar Rasulullah pada saat itu di rumah beliau yang ada di bawah bukit Safa. Nah, saya mendengar itu. Mudah-mudahan ini adalah terwujudnya doanya Nabi Muhammad, engkau ini bisa menerima hidayah ini. Fa akhadha Umar saifahu, maka segera Umar mengambil pedangnya. Fatawasyahahu, dan kemudian beliau menyandang pedangnya. Tsumman talaqa hatta atad-dar, beliau kemudian pergi sampai mendatangi rumah yang dimana disebutkan oleh Khabbab ibn al-Arat tadi. Fadarabal bab, maka beliau ketuk pintu, tek. Faqama rajulun yanzuru min khilalil bab, maka orang-orang melihat, ngintip siapa nih yang datang gitu kan. Fara'ahu mutawashshihan as-saif, dilihatnya Umar ketika itu sudah bawa pedangnya gini kan. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan kepada Rasulullah, nih Umar datang bawa pedang nih gitu kan. Wastajma'al qaum, maka orang-orang segera berkumpul. Faqala lahum Hamzah, maka Hamzah menanyakan kepada mereka gitu kan. Malakum, kenapa kok heboh gitu loh. Siapa yang datang? Qalu Umar, ini ada Umar ini gitu kan. Faqala wa Umar. Iftahu lahul bab, bukain pintunya, kata Hamzah. Fa in kana jaa yuridu khairan badzalnahu lahu
Kalau dia datang dengan menginginkan kebaikan, ya kita kasih kebaikan itu kepada dia. Wa in kana jaa yuridu syarran, kalau dia datang dengan membawa keburukan, mau macam-macam di sini, qatalnahu bisayfihi, maka kita tusukin itu pedang ke perutnya dia gitu. Kita bunuh aja dia sekalian gitu loh. Hamzah berani gitu kan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilun yuha ilaihi. Rasulullah pada saat itu sedang berada di dalam, sedang turun wahyu kepada Rasulullah. Fa kharaja ila Umar. Maka setelah selesai wahyu turun kepada Rasulullah, beliau keluar mendatangi Umar. Hatta laqiyahu fil hijrati, sampai beliau temui di ruangan tersebut. Fa akhadha bima jami'i thawbihi wa hamaila sayfihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera diraih oleh Umar seperti ini gitu kan. Dan kemudian Umar sambil memegang bungkus pedangnya itu, kemudian ditarik Rasulullah seperti itu. Thumma jadzabahu jadbatan syadidatan, kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya. Maka Rasulullah mengatakan, ama anta muntahiyan ya Umar, belum berhenti juga ente ya Umar ya. Artinya dari sifat kasarnya gini kok belum berhenti juga kah? Hatta yanzilallahu bika minal khizi wan nikali ma nazala bil Walid ibn al-Mughirah. Ente apa antum ini enaknya. Anda belum berhenti juga dari sifat kasar Anda ini gitu kan. Hingga nanti Allah menurunkan azab sebagaimana Allah turunkan pada Walid bin Mughirah. Allahumma hadza Umar ibn al-Khattab, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab. Maka Rasulullah di situ mengatakan, ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar, maka ketika itu Umar langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Wa aslama, disitulah Umar berislam. Fakabbara ahlud dar, maka seisi penghuni rumah itu yang hadir bersama Rasulullah bertakbir. Takbiratan sami'aha ahlul masjid, yang mana takbirnya itu didengar orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Jadi sofa sama Masjidil Haram itu kan jaraknya kalau dilihat dari sini sampai ujung truk putih itu nah. Kira-kira kalau diperkirakan antara sofa dengan Masjidil Haram. Dengar ngapain itu takbir gitu kan. Allahu Akbar gitu kan di dalam rumah tersebut didengar oleh orang-orang yang ada di masjid.